Halo, balik lagi di channel Adjusting. Kali ini saya akan memberikan tutorial gimana caranya kita pengecekan awal dan persiapan data sebelum melakukan pemodelan dengan model GWR atau Geographically Weighted Regression. Nah, pertama, saya ini udah menyiapkan data spasial di data peta ini di Papua ya. Kita langsung buka Geoda ya, program Geoda. Ini untuk pengecekan awal ya, sebelum kita melakukan pemodelan GWR. Ini kita buka SHP, kemudian kita pilih file kita. Ini namanya Indo tapi sebenarnya isinya Papua ya. Kita langsung buka. Nah ini ya. Nah, untuk menyiapkan peta seperti ini, kalian bisa nonton video tutorial saya yang sebelumnya. Linknya ada di deskripsi untuk download dan mempersiapkannya. Ini udah jadi, kita langsung coba melakukan identifikasi awal ya. Biasanya di awal kita melakukan dulu uji moran global dan moran lokal untuk melihat ada ketergantungan antar wilayah apa enggak. Nah, sebelum itu kita bikin dulu penimbangnya ya. Bikin weight, kemudian kita create. Ini pilih primary key-nya, ID kabupaten. Kemudian saya pilih Queen. Nah, langsung saya create. Namanya biarin aja. Nah, ini karena saya udah bikin, kita replace ya. Nah, di sini ada warningnya. Ada satu wilayah yang tidak memiliki tetangga ya. Gak apa-apa, kita okein aja. Ini kita tutup. Nah, untuk melihatnya kita lihat di sini ya, histogram. Nah, ini ada satu wilayah nih yang nggak memiliki tetangga, 0 tetangganya ini. Itu wilayah yang ini ya. Untuk melihatnya kita lihat di maps, di tabel, itu wilayah mana. Ternyata itu Kepulauan Yapen di sini. Nah, ini misalnya kita mau bikin dia tetanggaan sama yang ini ya. Memberamo Raya. Misalnya kita bikin dia tetanggaan dengan ini. Itu kita tinggal edit di penimbangnya. Tadi kawan-kawan ingat-ingat nyimpennya di mana? Kalau saya di sini ya. Di musik ini pilih yang ekstensinya .gal. Ini penimbangnya ini. Kita buka dengan notepad biasa. Nah, ini kita edit. Tadi ada yang 0. Nah, ini ya. Ini kita edit jadi satu tetangga 9408. Tadi Yapen tadi ya. 9408. Nah, Yapen ini mau kita bikin tetangga dengan 9428. Berarti di sini kita tinggal nambahin 9428 gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Yang 9428 kita tambahin tetangganya. Ini 9428. Dia ada 6 tetangga. Ini kita tambahin jadi 7 tetangga, yaitu dengan si Yapen tadi 9408. Ini ya, si Yapen tadi 9408. 9408. Nah, ini udah jadi penimbangnya. Kita save. Setelah kita save, kita tutup. Nah, ini kita tutup semua yang bagian penimbang-penimbang ini. Ini ya, kita remove dulu, kemudian kita load yang baru kita edit. Yang GAL ini ya. Nah, setelah itu kita lihat histogramnya lagi. Nah, udah punya tetangga semua ya, nggak ada yang 0 ya di sini. Itu berarti datanya udah oke. Kemudian kita lakukan global moran dulu ya. Di sini space, ini unified morans i, atau ini global moran. Nah, di sini saya bikin variabel x-nya itu angka buta huruf ya. Nah, ini variabelnya ada angka partisipasi sekolah, ini SD, persentase penduduk miskin, kemudian persentase APBD untuk sektor pendidikan, dan ini rasio murid dan guru ya. Nah, kita pakai ABH ini sebagai variabel y-nya atau variabel dependent. Kita oke kan. Nah, ini terlihat ada korelasi positif ya dengan nilai morans i yang positif. Kemudian kita lakukan randomisasi dengan 999 permutation. Nah, ini bisa kita lihat pseudo p-value-nya 0,05. Ini kalau kita pakai p-value alpha 5%, dia gagal tolak ya. Tapi kalau dia
pakainya p-value yang 10%, artinya ini lebih kecil daripada 0,1, artinya ini tolak H0, dan bisa dikatakan terdapat ketergantungan spasial secara global ya. Gitu. Ini untuk spasial globalnya, segini p-value-nya. Untuk secara lokalnya, kita di sini pilih space, kemudian univariate local moranes I. Nah, ini kita pilih yang ABH, kemudian kita okekan. Ini centang yang cluster map aja, kemudian ini kita okekan. Nah, ini ketahuan ada wilayah high-high, dan ini wilayah low-low, sama ini low-high ya. Ini berarti wilayah dengan ABH tinggi dikelilingi wilayah lain dengan ABH tinggi, yang ini ABH-nya rendah dikelilingi dengan wilayah lain yang ABH-nya rendah ya. Terus yang ini berarti ABH-nya rendah dikelilingi wilayah lain yang ABH-nya tinggi. Gitu ya interpretasinya. Setelah ketahuan ada signifikan secara global dan lokal, berarti kita bisa pakai analisis spasial ya, karena dia ada keterkaitan antar wilayah gitu. Nah, kemudian setelah dapat diketahui ada keterkaitan antar wilayah, kita lakukan regresi. Nah, ini regresi yang OLS biasa dulu ya, kita coba. Ini ABH-nya sebagai dependent variable, kemudian HPS-nya sebagai ini independent variable, miskin, APBD, dan rasio murid dan guru. Nah, seperti ini ya. Kita coba regresi klasik, OLS, RLB biasa. Di sini didapatkan R-square-nya 81%, artinya 4 variabel dapat menjelaskan 81%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain ya. Kemudian Zarkibera-nya normal, lebih besar daripada 10%. Di sini kita pakai alfa 10%. Lebih besar dari 10%, artinya berdistribusi normal. Kemudian di sini Brisbagan test untuk heteroskedastisitas dapat dilihat kurang dari 10%. Artinya dia mengalami heteroskedastisitas. Oleh sebab itu kita menggunakan GWR di sini. Dilihat dari uji heteroskedastisitas menggunakan Brisbagan test ini. Harus dilihat di sini dulu. Kalau ini ternyata gagal tolak H0 atau lebih besar daripada 0,1 atau 10%, maka kita pakai model global aja. Spasial secara global gitu, bukan pakai GWR ya. Karena ini kurang dari 10%, maka kita menggunakan GWR. Ini uji asumsi sebelum kita melakukan pemodelan secara GWR. Model GWR ini lebih baik digunakan untuk data yang mengalami heteroskedastisitas, karena jika menggunakan OLS atau model global, maka pendugaannya yang dihasilkan tidak konsisten. GWR dapat mengakomodasi heteroskedastisitas karena membuat model masing-masing untuk wilayah secara lokal ya, gitu. Jadi model GWR ini mengakomodasi heteroskedastisitas itu dengan membuat model-model secara lokal atau di wilayah masing-masing gitu ya. Jadi ini untuk identifikasi awalnya udah lewat. Tadi pertama uji Moran global dan lokalnya ada keterkaitan antar wilayah. Kemudian setelah itu dilakukan OLS, RLB biasa, ternyata Brisbagannya tolak H0. Artinya dia ada masalah heteroskedastisitas. Makanya kita gunakan model GWR. Nah, ini kita tutup. Setelah pengecekan awalnya selesai, kita tutup. Kemudian kita lanjutkan dengan mempersiapkan data petanya ini ya. Karena untuk model GWR itu kita butuh sentroid atau titik tengah dari wilayah kabupaten kotanya. Kita lakukannya di QGIS. Pertama kita add layer dulu, vektor layer, kemudian kita cari peta kita di sini ya, SAP ini Papua, kita add. Nah, ini wilayahnya ya. Kemudian kita ke plugin, kemudian manage and install plugin. Di sini pilih yang install. Nah, kita cari yang processing ini ya. Processing ini kita centang. Kemudian di sini akan muncul nanti processing. Nah, ini ya muncul ya.
Setelah muncul kita tutup, kita ke sini. Kini kita cek dulu, kita pastikan dia ininya menggunakan ini ya, referensi sistemnya, sistem referensinya menggunakan WGS 84 atau World Geodetic System 84. Pastikan ini dulu, kalau belum sesuai bisa diganti ya. Kita tutup. Setelah dipastikan sesuai, kita ke vektor, kita pilih geometry tool, kemudian pilih centroid. Nah ini ya, ini petanya kita pilih, kemudian kita run aja. Nah ini muncul file baru ya di sini ya, centroid. Kita buka. Ini datanya masih sama kayak yang tadi. Nah file centroid ini titik-titik yang tengah ini ya. Nah ini file centroidnya. Kemudian kita open attribute table, kita edit ini ya, toggle editing mode. Kemudian kita pilih ini field calculator, kita tambahkan di sini x atau koordinat longitude ya, x. Kemudian ininya pilih yang desimal. Nah di sini kita search $x. Jadi yang ini double klik biar dia masuk di sini. Ini jangan lupa X, ininya jangan lupa desimal ya. Kita oke kan. Jadi di sini muncul kolom baru. Nah ini koordinat longitude-nya. Sekarang kita bikin koordinat latitude-nya. Pilih field calculator lagi. Kemudian di sini ketik Y untuk latitude. Kemudian kita pilih desimal. Kemudian di sininya kita search $y. Kita double klik lagi, kemudian oke. Nah di sini udah muncul ya, ada variabel y, ada variabel x. Terus kemudian ini kita toggle editing mode-nya kita tutup, kemudian ini kita save. Ada variabel x ya. Nah ini kita tutup, kemudian kita klik kanan, export, pilih save feature as. Kemudian ini pilih mode tipenya CSV ya. Kemudian kita buka, kita simpan di mana? Saya taruh di musik dengan nama Papua GWR. Save. Oke. Nah, sukses ya. Di sini udah selesai, kita tutup. Nah, ini belum disimpan aja. Gak apa, tapi kan kita udah ekspor ya tadi ya. Gak apa, kita yes aja, kita tutup. Kemudian ini discard aja, gak apa. Kita buka datanya. Nah ini datanya. Nah bentuknya seperti ini ya. Ini koordinat latitude, ini longitude. Ini wilayahnya ada 28 kabupaten kota ya. 29 kabupaten kota. Berikutnya kita akan melakukan pemodelan di software ini GWR 4. Nah ini kawan-kawan siapkan dulu, install, cari di Google aja, gratis, tinggal diinstal. Akan kita lanjutkan di tutorial berikutnya. Nanti kalau tutorialnya udah ada, bisa dilihat di kolom deskripsi untuk part 2 nya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.